Yesus hamba Tuhan. Iya. Terus nih apa? Hmm? Lihatlah, itu hambaku Yang kau pilih, kata Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Karena Tuhan menyuruh lihatlah Yesus, ya, bukan lihatlah aku, bukan. Gitu. Ya, Ustaz, tapi Bukan menurut saya, lagi-lagi menurut kitab ente. Mau lagi saya tambahin kata Paulus nih lagi. Oh ya, Mau? silakan. Oke, ya, oke. Ini kata Paulus ya, bukan kata saya, ya. Nih. Nih ya, mari kita baca. Apa yang dikatakan? Allah ya, Allah Abraham nih ya, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, kata Paulus, telah memuliakan hambanya, yaitu Iya, Yesus. Yesus. Artinya apa? Yesus hamba Allah, ya. Bukan Yesus itu Allah sendiri, bukan. Itu kata Paulus. Yesus itu hamba Tuhan, ya, hamba Allah. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Yesus bukan Tuhan. Maka dari itu tobat, Bang. Yesus mengatakan di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti, bukan sembahlah aku, bukan. Jadi begini Pak Ustadz, macam gini, pemikiran Pak Ustadz itu beda sekali dengan kita yang pemahaman dari baca. Bukan pemikiran saya, itu ajaran Yesus dan Paulus, Bang. Itu Pak Ustadz bacanya beda-beda ayat saja kayak gitu, langsung dipotong, langsung dijelaskan. Bukan seperti itu, penjelasan seperti itu yang kita pikirkan. Coba nanti abang lihat rekamannya, apakah saya potong-potong atau konteks yang diajarkan Yesus seperti itu. Kalau gini, memang beda ya, memang beda sih pemikiran kita kalau baca apa yang tidak mengimani. Terus apa yang mengimani Bible itu? Saya beriman banget dengan Yesus, Bang. Makanya kalau Yesus mengatakan sembahlah Allah, saya sembah Allah gitu. Bukan saya sembah Yesusnya. Yesus sunat, ya, saya pun ikut sunat. Yesus kagak pernah makan babi, saya kagak pernah makan babi. Yesus makan ikan goreng, saya makan ikan goreng aja. Yesus puasa, saya pun puasa, ya. Terus Yesus ibadahnya meminta kepada Bapa sujud, saya pun sholat sujud, ya. Kalaunya saya sangat beriman dengan Yesus. Kalau Kristen malah membangkang Yesus. Contohnya apa? Lukas 4 nomor 8, kata Yesus, sembahlah Allah. Kristen menyembah Yesusnya. Apa? Kan membangkang Yesus, bukan mengimani Yesus itu namanya. Karena Yesus itu dia adalah dalam diri Allah sendiri, Pak Ustaz. Lah, Anda paksa lagi, sedangkan Yesus dan Paulus mengatakan Yesus itu hamba Allah. Yesus dan Paulus mengajarkan Yesus hamba Allah. Lalu Anda katakan Yesus adalah Allah. Itu ajaran pendeta, ajaran Karisteng, Bang. Bukan seperti itu, Pak Ustaz. Bukan seperti itu. Itu pemikiran Pak Ustadz beda. Makanya saya beda. Apa yang Pak Ustadz imani dan mempelajari kitab lain itu tidak akan sama. Tetap salah, Pak Ustadz. Salah paham, yang salah pikir. Ya. Kita pikir itu beda sekali. Bang, iya beda, karena saya mengikuti Yesus, ya, beriman kepada Yesus, ya. Contohnya yang saya sebutkan tadi. Lah, kalau ente mengimani ajaran gereja, ajaran pendeta, Yesus tidak pernah membawa Kristen. Yesus tidak pernah kenal Kristen, Bang. Jadi yang abang imani itu adalah ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Itu mengenai Bible bukan mengenai dari pendeta atau lainnya. Kita membaca Bible baru kita mengikuti. Nah, kalau abang membaca Bible dan Anda ikuti, sekarang saya mau tanya, ya, kata Yesus sembahlah Allah, abang sembah siapa?
Kita sembah Allah. Bukan Yesus. Lah Yesus itu termasuk di dalam diri. Nah, kan membangkang. Nggak ada di situ Yesus menambahkan sembahlah Allah. Ya Allah itu aku. Nggak ada kayak gitu dia. Anda sendiri yang membangkang Bible Anda, yang tertulis di Bible Anda. Pak Ustadz, karena Pak Ustadz berpikir itu Allah itu Esa, ya kan? Ya, bukan saya berpikir, Yesus yang menyampaikan. Ya, maksudnya gini, Pak Ustadz kan berpikir itu Allah itu cuma Esa satu yang harus Esa itu tunggal. Ya, tunggal. Jadi apa yang Pak Ustadz pikir itu kalau kita menyembah Yesus berarti bukan Allah, karena Yesus itu menurut Pak Ustadz kan itu utusan, ya kan? Ya dia sendiri yang ngomong. Kalau kita itu kita tahu bahwa kita percaya juga Allah satu, tetapi diri ada tapinya kan? Makanya di Bible Anda nggak ada tapinya. Allah itu satu ya satu, kata Yesus, satu-satunya Allah. Tetapi nggak ada kayak gitu, kata Yesus. Itu bikinan Anda dan bikinan Kristen serta bikinan pendeta Anda. Ada siapa sekarang yang ngikutin kitabnya? Saya atau ente? Masih gini, Pak Ustadz, tidak mungkin pada saat Yesus ada itu tidak mungkin dia bilang begini, wahai manusia sembahlah aku. Kan tidak mungkin pada saat itu di situ. Kalau dia bilang seperti itu, otomatis dia dibunuh. Iya, baik. Kalau dia mengatakan waktu dia diutus, wahai manusia sembahlah aku, tidak mungkin mengatakan begitu. Tetapi Bang ya, ada penekanan dia di lain, jangan menyembah dia. Jangan menyebut dia Tuhan, ada penekanannya di lain. Di mana? Matius 7:22 sampai 23. Jadi nggak mungkin dia mengatakan kepada manusia sembahlah aku, yaitu nggak ada. Baik, sembahlah aku nggak ada kayak gitu. Tetapi Yesus melarang menuhankan dia, jangan menyebut dia Tuhan. Bahkan yang menuhankan Yesus bagi Yesus adalah anjing. Terdapat di mana itu kata Yesus yang menuhankan dia anjing? Di Matius 15 nomor 26. Ya. Banyak Pak Ustadz gini, masih gini. Apa ya? Ada juga contohnya waktu dia mau disalibkan, ada Herodes, Pilatus bertanya kepadanya. Katanya orang Israel bilang dia kan tidak ada kesalahan dalam ya nggak ada salah. Kata Pilatus aja ini orang nggak kutemuin salahnya. Ya, terus ada ayat juga yang dikatakan di situ yang Pilatus atau Herodes mengatakan bahwa apakah engkau Mesias? Terus Yesus menjawab. Dia katanya dia bilang apa tuh? Apa? Ada tapi saya lupa sih. Pintar jawaban dia, anak manusia. Nggak ngaku dia anak manusia, kata Yesus. Makanya Herodes pun kagak ketemu kesalahan Yesus. Tapi dari hasutan Yahudi mereka berteriak ya, mendemo ya, salibkan. Baru ya disalibkan oleh Herodes karena orang demo, bukan karena kesalahan dia. Makanya yang kita percaya itu bahwa tidak ada kesalahan tapi dia harus disalibkan. Itu karena apa? Karena kalau menurut kita itu adalah penggenapan firman di dalam. Di mana penggenapan firmannya, di mana itu? Dari mana? Di mana penggenapan firman? Siapa yang nubuatin coba? Adalah itu intinya tuh penggenapi. Itu ada di. Ya siapa? Jangan beriman buta, Bang. Abang ini juga. Memang harus puasa, cuman saya tidak puasa sepenuhnya. Tidak kuasai sepenuhnya, Bang. Saya kasih tahu sama abang ya, tidak ada orang nabi-nabi terdahulu ya, atau di Taurat atau di Perjanjian Lama menubuatkan Yesus. Tidak ada menubuatkan penebusan dosa memakai darah manusia, nggak ada. Tidak ada juga yang menubuatkan Yesus di Perjanjian Lama. Kalau di Taurat dan di Perjanjian Lama ya dikatakan menebus dosa itu pakai tai sapi, Bang. Mau ayatnya tai sapi menebus dosa. Selain tai sapi, batu bara pun penebus dosa.
Itu di perjanjian lama. Kalau abang minta ayatnya, saya tunjukin. Bukan pakai darah manusia, tapi pakai tai sapi. Itu Pak Ustadz, Ah, itu ah. sudah baca semua. Itu di Lah, ulangan kejadian 1 itu kita sudah tahu. Itu Bang, kan saya udah baca kitab abang. Ya, dari kejadian sampai Wahyu. Dan saya nyicil juga bacanya selama 7 tahun. Makanya saya ingat semuanya. Ah, sama Bang Edis juga nih kayaknya. Edis aja kabur 4 kali sama saya. Sampai saya tanyakan kenapa Yesus menuhankan iblis, pencet kabur. Sungguh Edis pendusta yang nyata. Modal nekat masalahnya. Pak Ustadz, saya suka nonton loh kalau Pak Ustadz sama Bang Edis. Saya suka nonton. Ya, mau rekamannya Edis 4 kali kabur, mau saya kasih. Masih nonton. Ya, mau saya kasih, itu kan abang baru-baru aja nonton. Kalau saya kenal Edis itu udah 5 tahun lebih kayaknya. Ya, beberapa bulan yang lalu, 7 sampai 8 bulan lalu, berapa kali Edis itu kabur. Dan sekarang masih ada rekamannya di PT saya, bisa Anda lihat bang ya. Memang bang, rekam digital itu sangat menyakitkan bagi hamba-hamba dan penyembah Edis. Oke, Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz, terima kasih ya. Saya sudah bertanya sedikit ya. Sekarang saya boleh nanya sesuatu, gantian lah. Oh, saya mau turun tapi Pak Ustadz mau Saya tanya. mau turun, saya belum nanya. Nanya yang ringan aja nih. Boleh? Silakan. Sebentar. Baik. Apakah manusia diciptakan? Manusia diciptakan. Iya? Betul, manusia diciptakan. Oke? Iya. Ya. Apakah Yesus itu manusia? Kalau mau dibilang Yesus itu waktu di bumi, di dunia. Nah, apakah dia manusia? Ya, manusia juga. Oh, berarti Yesus adalah ciptaan. Yesus bukan mau dibilang ciptaan ya. Lah, Kalau pemikiran kita ya bisa saja. bisa saja Yesus ciptaan gitu. Bunda Maria. Iya, berarti Kristen menuhankan ciptaan, betul? Tidak seperti itu. Nah, kenapa tidak seperti itu, malah dilawan pula? Padahal itu argumen Anda yang saya tanyakan. Apakah manusia ciptaan? Iya. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah Yesus ciptaan? Iya. Sekarang apakah Kristen menuhankan ciptaan? Kagak, muter jadinya. Macet. Ini Pak Ustadz, masih gini. Pada saat dibilang Yesus ciptaan, oke, tapi setengahnya juga ada juga yang lain, bukan cuma manusia doang. Kata siapa ada setengah kayak gitu? Nggak ada ajaran Yesus setengah-setengah. Begini, Pak Ustadz, begini. Pada saat kita balik lagi ke lahir, Oh, lahir. ya, Lahir. ya, dia lahir. Yang lahir ini manusia atau bukan? Sebentar dulu Pak Ustadz, maksudnya pada saat lahir, ya kan, itu malaikat turun berbicara. Nah, akhirnya dia mengandung, Maria mengandung, ya kan, Lalu? lalu melahirkan. Nah, melahirkan itu, malaikat bilang kalau dia adalah yang kudus, dia itu kudus, juru selamat. Kudus. Nggak ada malaikat dia adalah Tuhan ngomong kayak gitu, nggak ada. Iya. Ya, seperti Berarti itu. yang dilahirkan manusia. Yang dilahirkan Maria manusia. Ya, seperti manusia juga gini, yang Allah menurunkan itu sebagai daging, yaitu berupa manusia. Iya. Yesus. Berarti tadi manusia itu adalah ciptaan, betul? Dari diri Allah. Dari diri Iya, Allah. manusia itu kan ciptaan, betul. Rahim Bunda Maria. Ya, bentar dulu, Bang. Yang saya tanya manusia ciptaan kan, betul? Jadi intinya kalau keluar dari rahim Bunda Maria, otomatis pemikiran manusia pada saat itu ilahi manusia. Pada saat Iya, manusia. Manusia ini kan ciptaan Tuhan, betul? iya. Berarti Kristen menuhankan ciptaan, betul? Oh, tidak. Nah, kan macet.
Katanya manusia ciptaan yang keluar dari rahim manusia, dari rahim Maria manusia. Ya. Manusia adalah ciptaan. Kristen apakah menuhankan ciptaan? Kagak katanya. Apa teman-teman? Muter aja bang ini ya. Bos dengar dulu. Ah. Dengar dulu. Pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, itu kan orang berpikir dia manusia. Iya, memang yang dilahirkan Maria kan manusia. Iya, makanya pada saat dia besar, sampai dia berumur berapa tuh 30 berapa tahun? 30 itu. Nah, itu pada saat nanti di masa dia penyaliban, terus dia diangkat. Baru sadarlah manusia yang hidup itu bahwa dia itu adalah dari Allah sendiri. Bentar bang, jangan sampai ke penyalipan dulu. Saya bahas baru lahirnya dulu. Ya, betulkah manusia ciptaan? Sekali lagi. Ya kita kalau manusia, ini untuk siapa? Ini untuk siapa? Ya, ini umum. Apakah manusia itu ciptaan? Ini mengarah ke siapa dulu, Pak Ustadz? Ke seluruh manusia. Ke seluruh manusia, ya. Ciptaan. Ciptaan, baik. Apakah Yesus itu manusia? Dia manusia dan dia juga sebagai Tuhan. Nah, di mana itu? Kagak ada malaikat ngomong, "Hai Maria, kau akan mengandung Tuhan." Gak ada. Kita dulu di Matius berapa kelahiran Yesus? Itu Matius 1 pasal 1 itu silsilah dan kelahiran dia kan gitu. Di Lukas juga ada. Malaikat mengabarkan Maria itu ya akan melahirkan namanya Yesus, bukan melahirkan Tuhan. Abang ini kan kita berpikir juga gini, Pak Ustadz. Dia melahirkan tapi tidak bersetubuh. Tanpa, kalau manusia bersetubuh baru bisa diciptakan anak. Masih kalah sama Melkisedek berarti. Melkisedek itu kagak ada ibunya, kagak ada bapaknya, nongol sendiri dia. Itu Melkisedek, belum lagi Adam bang. Adam langsung diciptakan juga. Itu beda. Beda dulu, karena beda itu kan dulu itu di zamannya waktu Allah sendiri. Allah ya sendiri. Iya, sekarang kagak usah ke Adam, nggak usah jauh-jauh zamannya, ke Melkisedek aja. Yesus masih dilahirkan Maria, ada ibunya. Melkisedek kagak ada ibunya, kagak ada bapaknya. Langsung nongol itu Melkisedek, lebih hebat dia daripada Yesus. Alasan aja kalau Kristen menuhankan Yesus karena tidak ada persetubuhan. Nah, alasan itu. Makanya saya bilang itu kan itu menurut pandangan Pak Ustadz. Makanya saya bilang kalau kita tidak mempercayai hal-hal tersebut pasti kita bilang itu alasan dan sebagainya. Tapi kalau yang kita percayai tidak sama seperti apa yang Pak Ustadz katakan. Iya, janganlah sama saya paham Bible. Makanya jangan dipakai itu ajaran Paulus berdusta terhadap Tuhan ya. Apalagi mau dustai saya. Makanya udah saya bilang dan bikin judul beberapa waktu live streaming saya bang, Kristen itu berdusta dalam segala hal. Itu Pak Ustadz. Di Alkitab, di Bible kami ada dikatakan seperti itu. 1 Korintus 15:15 Paulus mau kibulin Tuhan. 1 Filipi Filipi 1 nomor 18 ya. Paulus ya kata Paulus ada yang mengabarkan tentang Yesus dengan maksud palsu ya. Palsu itu dengan maksud dusta. Tetap Paulus bersuka cita, kagak menegur ya. Ada yang kayak begitu, Pak Ustaz. Iya, baca Filipi 1 nomor 18. Kayak saya ngibul aja bang, saya ini ya Bible berjalan dalam otak saya, Bible ada. Kayak gimana sih? Oke, Pak Ustaz, di sini sudah jam 10. Bolehkah saya turun dulu ya? Nanti ganti. Ya, oke. Bawa waktu Indonesia bagian timur ya, Bang ya? Ya. Iya. Oke. Ya, silahkan Bang ya turun. Semoga Anda mendapat hidayah dan mau mengikuti ajaran Yesus, bukan ajaran pendeta dan karisteng serta gereja. Iya.